Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan model pembelajaran Think, Talk, and Write. Saya Amanda Putra Kartiani akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran Think, Talk, and Write menurut para ahli. Saya Putri Sania akan menjelaskan tentang langkah-langkah model pembelajaran Think, Talk, and Write menurut para ahli. Saya Sinta Herlina akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Think, Talk, and Write menurut para ahli. Kajian literatur model pembelajaran Think, Talk, and Write. Pengertian model pembelajaran Think, Talk, and Write. Think, Talk, and Write merupakan model pembelajaran kooperatif yang dimulai dari alur berpikir, think, melalui kegiatan membaca dan berbicara, talk melalui kegiatan diskusi, bertukar pendapat dan presentasi, dan menulis, write melalui kegiatan menuliskan hasil diskusinya. Model pembelajaran Think, Talk, and Write menurut para ahli. Yang pertama menurut Suyanto 2009. Think, Talk, and Write adalah pembelajaran yang dimulai dengan berpikir, hasil berpikir dikomunikasikan dengan presentasi, diskusi, dan kemudian membuat laporan hasil presentasi. Jadi yang dimaksud oleh Suyanto ini, yang pertama guru membuat suatu permasalahan lalu diberikan kepada murid, dan murid berpikir untuk memecahkan masalah itu dengan kelompok-kelompoknya, kemudian dikomunikasikan dengan kelompok dan kemudian dipresentasikan. Nah, setelah dipresentasikan, kelompok tersebut membuat hasil laporan dari presentasi yang telah mereka kemukakan di depan kelas. Yang kedua, menurut Alida 2012, pembelajaran Think, Talk, and Write dapat diupayakan agar siswa aktif serta berkomunikatif. Maksudnya di sini, dalam pembelajaran Think, Talk, and Write, guru biasanya membagi kelompok dan memberikan setiap kelompok suatu permasalahan agar dapat dipecahkan. Maka dari itu, siswa harus aktif dalam berdiskusi dan memecahkan permasalahan tersebut. Yang terakhir, menurut Deporter 1992, bahwa Think, Talk, and Write adalah model pembelajaran di mana siswa diberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memulai belajar dengan memahami permasalahannya terlebih dahulu. Kemudian, terlibat aktif dalam diskusi kelompok, dan akhirnya menuliskan hasil belajar yang diperolehnya dengan bahasanya sendiri. Maksud dari sini, guru mengelompokkan dulu siswanya dan memberikan suatu permasalahan agar dapat didiskusikan. Kemudian, dalam kelompok tersebut, siswa mempresentasikan hasil dari permasalahan tersebut, jalan keluarnya seperti apa. Kemudian, siswa menuliskan hasil yang telah mereka presentasikan di depan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah model pembelajaran Think, Talk, and Write. Langkah-langkah model pembelajaran Think, Talk, and Write atau TTW menurut para ahli. Nah, yang pertama ada menurut Ilu dan Laude tahun 2012. Mereka mengatakan yang pertama itu ada berpikir atau thinking. Nah, siswa diberikan kesempatan untuk memikirkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh guru berupa lembar kerja yang dikerjakan secara individual. Yang kedua itu ada berdiskusi atau bertukar pendapat, talking. Nah, setelah diorganisasikan secara berkelompok, siswa diarahkan secara aktif untuk berdiskusi mengenai lembar kerja yang telah diberikan. Yang ketiga ada menulis writing. Pada tahap ini, siswa diminta untuk menulis dengan bahasa dan pemikirannya sendiri dari hasil belajar diskusi kelompok tersebut. Yang keempat ada presentasi. Hasil tulisan siswa dipresentasikan di depan kelas sekaligus memberikan kesempatan kepada siswa yang mengoreksi hasil kerja kelompok lainnya. Selanjutnya, langkah-langkah menurut Ansori dan Maritis tahun 2012 sama seperti langkah-langkah menurut Huda 2016. Mereka mengatakan yang pertama itu guru membagikan teks bacaan berupa lembar aktivitas siswa yang memuat permasalahan dan petunjuk pelaksanaan. Yang kedua ada siswa membaca teks dan membuat catatan hasil bacaan secara individual atau ting. Yang ketiga, siswa berinteraksi dengan teman segrup untuk membahas isi catatan tersebut.
Yang keempat, ada siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuan yang didapatkan dari hasil diskusi White. Yang kelima, guru meminta perwakilan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok tersebut. Yang keenam, ada guru bersama siswa membuat kesimpulan dari permasalahan yang diberikan. Nah, sekian langkah-langkah menurut para ahli. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Think Talk and Write. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Think Talk and Write menurut para ahli. Yang pertama, menurut Prasetyo 2011, kelebihan model pembelajaran ini yang pertama, memberi kesempatan siswa berinteraksi dan berkolaborasi, membicarakan tentang penyelidikannya atau catatan-catatan kecil mereka dengan anggota kelompoknya. Yang kedua, siswa terlibat langsung dalam belajar sehingga termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, model ini berpusat pada siswa. Misalkan memberi kesempatan pada siswa dan guru sebagai mediator lingkungan belajar. Guru menjadi monitoring dan menilai partisipasi siswa terutama dalam diskusi. Selanjutnya, ada kekurangan dari model pembelajaran ini menurut Prasetyo 2011. Yang pertama, model pembelajaran ini kurang berhasil dalam kelas besar. Misalkan sebagian waktu hilang karena membantu siswa mencari solusi pemecahan masalah atau menemukan teori-teori yang berhubungan dengan lembar kerja siswa. Yang kedua, tidak semua anggota kelompok aktif dalam model pembelajaran ini. Yang kedua, ada menurut Hasan 2013. Kelebihan model pembelajaran ini yang pertama, mengembangkan pemecahan yang bermakna dalam rangka memahami materi ajar. Yang kedua, dengan memberikan soal open-ended dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa. Yang ketiga, dengan berinteraksi dan berdiskusi dengan kelompok akan melibatkan siswa secara aktif dalam belajar. Yang keempat, membiasakan siswa berpikir dan berkomunikasi dengan teman, guru, dan bahkan dengan mereka sendiri. Selanjutnya, ada kekurangan model pembelajaran ini menurut Hasan 2013. Yang pertama, kecuali kalau soal open-ended tersebut dapat memotivasi, siswa dimungkinkan akan bekerja sibuk. Yang kedua, ketika siswa bekerja dalam kelompok, itu mudah kehilangan kemampuan dan kepercayaan karena didomisi oleh siswa yang mampu. Yang ketiga, guru harus benar-benar menyiapkan semua media dengan matang agar dalam menerapkan strategi ini tidak mengalami kesulitan. Yang ketiga, ada menurut Suyanto 2009, kelebihan model pembelajaran ini yang pertama, dapat membantu siswa dalam mengonstruksi pengetahuannya sendiri, sehingga pemahaman konsep siswa menjadi lebih baik. Siswa dapat mengkomunikasikan atau mendiskusikan pemikirannya dengan temannya, sehingga siswa saling membantu dan saling bertukar pikiran. Hal ini akan membantu siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Yang kedua, dapat melatih siswa untuk menuliskan hasil diskusinya ke bentuk tulisan secara sistematis, sehingga siswa akan lebih memahami materi dan membantu siswa untuk mengkomunikasikan ide-idenya dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, ada kekurangan model pembelajaran ini menurut Suyanto 2009. Yang pertama, model pembelajaran Think Talk and Write ini adalah model pembelajaran baru di sekolah, sehingga siswa belum terbiasa belajar dengan langkah-langkah pada model ini. Oleh karena itu, cenderung kaku dan pasif. Yang kedua, kesulitan dalam mengembangkan lingkungan sosial siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.